Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para sepuh, para kiai ingkang kula hormati, panjenenganipun Al-Ustaz Haji ingkang kula hormati Bapak Ketua RT beserta jajarannya ingkang kula hormati, warga RT 3, Bapak dan Ibu ini serta saudara dan adik-adik yang saya sayangi. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan inayahnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di area RT3 ini untuk melaksanakan syiar wa'afiyah. Salawat dan salam semoga tetap kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunjuk kepada kita membedakan hal-hal yang benar dan hal-hal yang salah, dan mudah-mudahan kita semua nanti menjadi manusia yang beruntung yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Pada malam hari ini pengurus mengadakan acara halal bihalal yang dimana malam hari ini tersusun acara yang pertama pembukaan, yang kedua istighosah, yang keempat ceramah agama, dilanjut dengan yang kelima yaitu doa penutup, itu halal bihalal, yang terakhir istirahat atau ramah-tamah. Untuk itu kita buka dengan acara ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Kita bidotillah bi sabati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menginjak acara yang kedua yaitu istighosah. Untuk itu acara yang kedua akan dipimpin oleh Mas Eryo Yuda Pratama. Untuk yang beliau mau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama tata niat kita, hati kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca istighosah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, insya Allah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta doa juga buat saudara kita Mas Marji, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kesembuhan. Dan kita minta doa juga semoga warga RT 3 RW 4 ini semakin kompak, dan mudah-mudahan masyarakatnya semakin menjadi sukses semuanya, dan mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kampungnya dijadikan oleh Allah kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan oleh Allah kesehatan, keluarga kita diberikan oleh Allah panjang umur, mudah-mudahan keluarga kita diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kita diberikan anak yang saleh dan salihah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Puji Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kuburnya diberikan dan mudah-mudahan ditempatkan di surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qusam ila arwahi wa jazati Allah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah kelancaran rezeki, dimudahkan urusan kita semuanya, dimudahkan semuanya ya Allah. Mudah-mudahan anak kita semua, mudah-mudahan yang mau ujian insyaallah mudah-mudahan diberikan kesuksesan, kemudahan ya wa ala kulli niyatin shalihah. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya Allah ya Qadir, 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 ya Sami'u ya Bashir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Mubdi'u ya Khaliq, 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 ya Hafidh ya Nasir, ya Wakil ya Allah, ya Hafidh ya Nasir, ya Wakil ya Allah, ya Hafidh ya Nasir, ya Wakil ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis, ya Khabir ya Mubin, ya Hadi ya Ali ya Khabir ya Mubin, ya Hadi ya Ali ya Khabir ya Mubin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh latif. Ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Rahman ya Rahim ya Rahman. Demikian istighosah kita bacakan bersama, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Ketua RT 03 RW 4 kepada Bapak Sunartianto, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang kami takdimi Ustadz Haji Jabar alim, para sepuh, ini sepuh yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan saya hormati segenap pengurus RT 03 yang berbahagia, dan saya segenap warga RT 03 Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini, dan tidak ketinggalan yang kami cintai dan kami banggakan anak-anak kami. Pertama-tama marilah kita melakukan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini, malam yang penuh barokah ini, Kulola Panjenengan Sojo bisa hadir, bisa bersilaturahmi, yaitu dalam acara halal bihalal warga RT 03 dalam keadaan sehat walafiat. Dan kedua kalinya sholawat salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW sebelumnya, sehingga kita bisa membedakan antara hak dan yang batil, dan atas bimbing beliaunya dan suri teladannya, sehingga seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini adalah suatu ajaran yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan masih dalam suasana fitri, yaitu kami sekeluarga Sunardianto beserta keluarga, kami mengaturkan mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan baik tingkah laku, tutur kata yang kami sengaja maupun tidak, besar-besarnya. Dan yang kedua juga kami atas pengurus sebagai ketua RT mewakili seluruh pengurus, juga kami mohon maaf apabila dalam melayani panjenengan semua mungkin kurang puas, mungkin selalu mengecewakan panjenengan semua. Selagi-lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami lakukan ini adalah niat ibadah. Ini adalah yang kami sampaikan. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak semuanya atas kerawuan panjenengan semua, dan Ibu semua atas kerawuan panjenengan juga. Ini saya sampai terheran itu, kok banyak makanan ya? Ini saya luar biasa. Saya terharu tadi di rumah banyak ibu yang ngirim makanan luar biasa. Ini kami tidak bisa membalas apa-apapun Bu, ya, Bapak Ibu semuanya. Ya, hanya Allah yang akan balas panjenengan semua. Dengan lapang hati, dengan tangan busa kami mengaturkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruhnya, khususnya warga RT 03, baik Bapak dan Ibu yang selama ini membantu kinerja saya, apalagi pada malam hari ini luar biasa. Tadi pagi saya pagi mulai jam 6 sudah ditelepon sama RT 07 RW 3, di situ ada anggota yang meninggal. Kemudian kami ikut untuk takziah ke sana, tidak lama ditelepon dengan keluarga Mas Mardi, terus kami koordinasi dengan bapak-bapak, akhirnya kami bisa sowan atau bisa menjenguk adik kami yaitu Mas Mardi. Begitu pulang dari rumah sakit itu luar biasa, kami nggak sadar kalau malam ini ada kegiatan halal bihalal. Kok udah jadi seperti ini, Masya Allah. Semuanya terima kasih semuanya, tidak tanpa kecuali ya, kami sangat-sangat terharu dengan kekompakan, dengan kebersamaan panjenengan semua. Ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan amal panjenengan semua, keringat yang menetes panjenengan semua di negeri ini nanti akan menjadi saksi pada saat nanti di yaumil akhir. Ini kami sampaikan Bapak Ibu, tidak banyak lebar, kami tidak bisa berbuat apa, hanya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kebersamaan panjenengan semua, atas kekompakan panjenengan, dan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam tingkah laku kami sehari-hari baik keluarga kami mungkin ada kesalahpahaman dalam organisasi dan lain-lain. Sebesar-besarnya mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelihatannya memang Pak RT sangat terharu demikian. Selanjutnya yaitu acara keempat Bautul Rasalah atau ceramah agama yang akan disampaikan Al-Ustaz Hadi Ja'far Al-Hafiz dari Gresik. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami huwal hamid turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwani maulaya salli lillahilan abada ala habibika khalil khalqi kullihim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, muka lama model kadaluarsa kita. Alhamdulillah siksa dari ini makin mawon acaranya bisa diomong-omongan di sini kita mengenang memori 15 tahun yang lampau. Nggih. Kula niki sing boten semerap mantan warga mriki. Riyen blok O kali blok F niki tasih setunggal RT. Nggih, kurang lebih saya 3 tahun domisili di sini, bertemu dengan saudara-saudara yang baru macam Pak Narsto, Yogi mohon Pak Edi, Pak Yogi, Pak Romi, Pak Udin, sesuai mohon. Alhamdulillah waktu itu dalam 3 tahun kita kompak dalam kebersamaan, merajut kebersamaan dan keberkahan. Kembali di malam ini kita dipertemukan kembali. Beberapa kemarin malam mungkin 2 hari yang lalu Pak RT menghubungi saya kiranya bisa mengisi kesempatan untuk acara halal bihalal di malam ini. Memang perlu sekali kepingin ketemu dengan saudara-saudara saya ini. Orang tua saya, sesepuh kamu memiliki yang begitu banyak telah mendukung saya, menemani saya bersama waktu itu sekilas memori flashback masa lalu. Kulo niki boten wantun lungguh, soalnya boten sesepuh mriki boten sungkan, boten sopan. Saya boten sopan. Terus ngaten-ngaten mawon boten warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadratal kurama wal fudala, para alim, para sesepuh, keluarga, para sesepuh RT 3 RW 4 Perumahan Cerminda yang saya muliakan, Pak RT Pak Sumardianto yang saya muliakan, para bapak, para ibu yang hadir di tempat ini yang saya muliakan, adik-adik remaja, generasi penerus bangsa yang saya banggakan. Kok sawangannya tegangnya dan sibuk tuh, pulang mulai loh, bisa tegang-tegang ini.
Pak, kopi ini sampai ngombe Pak, sampai nunjuk, rokok sampai sebut, katanya nyantai ngoten lho. Wong karo konco lawas mawon kok tekan-tekan, santai mawon. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali. Setelah sekian lama berpisah dan ditakdirkan di malam hari ini dalam rangka acara halal bihalal, yang mudah-mudahan acara halal bihalal ini dicatat oleh Allah sebagai bentuk tali silaturahmi kita yang mungkin beberapa waktu lalu mungkin terputus karena perbedaan atau karena hal-hal yang begitu mengganggu dalam pikiran. Dan di malam hari ini mari kita rajut bersama ya, kita merajut kebersamaan untuk memperoleh keberkahan. Setuju ya? Karena di dalam hidup bersosial ini jangan berharap terlalu sempurna, kan gitu? Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nah, nek sampean itu berharap wong kabeh sempurna ya nyarai kodrat. Wong Gusti Allah sampun dawuh wa khuliqal insanu dha'ifa. Menungso itu digawe tempang serba lemah, serba kekurangan dan serba banyak kekurangan. Akan tetapi dengan banyak hal kekurangan ini bukan apabila kita bisa istilahnya bahwasannya setiap masing-masing individu, setiap masing-masing manusia itu dan kekurangan. Kembali lagi, jangan berharap orang itu sempurna. Wapi teman, jangan. Karena itu menyangkut saelek-elek wong ono apike iku menungso. Nggih. Kayak iki sampai rugi aja muter ae tak kon nulis sampean. Aku api-api wong niku wonten eleke, sang elek-elek wong enten api. Sampai mungkin ngira kula niku apik, salah. Jangan saya. Karena fadl dan rahmat itu sehingga kita bisa saling memuliakan satu dengan yang lain. Itu rahmat daripada Allah. Untuk bahasa ini halal bihalal. Sekilas mau. Halal bihalal niku pertama kali muncul pada waktu Bung Karno setelah memproklamirkan kemerdekaan. Itu asal halal itu. Selepas Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan, waktu itu elit politik pada waktu itu bukannya tambah bagus, bahkan pada setelah kemerdekaan itu diproklamirkan elit politik mempunyai kepentingan masing-masing. Mohon maaf, yang suku Batak ingin memperjuangkan Bataknya, yang suku Jawa ingin memperjuangkan Jawanya, yang Maluku ingin memperjuangkan kemalukuannya dan lain sebagainya. Akhirnya Bung Karno itu resah pada waktu itu Bapak Ibu. Ini sekilas pulau bahas. Bung Karno resah, dan dengan keresahan itu Bung Karno akhirnya meminta fatwa, meminta nasihat daripada salah satu pahlawan nasional, yaitu Hasbullah. Beliau sholat datang Kiai Wahab, dan beliau meminta saran bagaimana menyatukan elit-elit politik yang saat ini sedang kacau balau. Waktu itu akhirnya dengan ikhtiarnya Kiai Wahab, beliau memberikan saran sulh halal itu asal mula. Dan halal bihalal ini meskipun bahasa Arab tapi tidak dijumpai di tanah Arab. Hebatnya produk pemikiran ijtihad daripada ulama Nusantara. Akhirnya halal bihalal ini sekarang mulai mendunia. Nek sampean semerak teng Krijiran, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand sudah mengadopsi acara, tapi sudah mulai mendunia. Ini halal bihalal. Singkat tentang halal bihalal. Saat ini niki menengah atau apa kusuk lagi Bu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Niki ngeten. Berkenaan dengan acara halal bihalal itu mesti ada sesuatu yang membuat kita itu sebelumnya itu kesalahan, ada perselisihan, ada perbedaan dan lain sebagainya. Makanya Pak Enar selaku RT Tanadiato selaku RT 3 RW 4 ini mengadakan acara halal bihalal itu supaya kesalahan, perselisihan, perbedaan itu bisa dipertemukan dalam rangka merajut kebersamaan untuk menuju sebuah proses pernikahan. Sampai pulau sanjani ini mesti manusia waktu pulau bahas buat ternyata manusia tapi ada satu sifat yang begitu kita mengamalkannya maka kita termasuk golongan ahli surga. Kenapa? Ini kan saja Nabi ini Bu, Pak. Ngeten. Suatu ketika Kanjeng Nabi itu pada waktu kumpul-kumpul dengan sahabat itu hari pertama sebentar lagi akan datang ahli surga. Oh, sahabat bingung. Kira-kira sapa Pak Roni tak kira-kira. Mau para sahabat itu nebak-nebak. Kira-kira ku Jakarta mau terus nebak. Akhirnya semua itu biasa-biasa saja. Sahabat yang lain ya itu aja yang ada. Akhirnya hari kedua, Kanjeng Nabi dawuh sebentar lagi akan datang ahli surga. Orangnya yang datang kira-kira sapa ya? Motor waktu niku kira-kira. Hari berikutnya hari ketiga, Kanjeng Nabi niku dawuh sebentar lagi datang ahli surga. Dan setiap kedatangan orang tersebut Kanjeng Nabi dawuh ternyata itulah orang yang dimaksud dengan Rasulullah tadi. Akhirnya itu kalau singkat mawon, kalau terus akan ini sampai jam kali mungkin saat mau setune mambu lah singkat mawon. Akhirnya sahabat ini bingung. Nah iya, sampai ini tak dulu amal-amalnya ya biasa-biasa, tidak kaya sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman, sahabat Ali. Kabeh istimewa, tapi sampai ini biasa-biasa. Sahabat ini bingung. Kok sampai tak dulu amal ya biasa-biasa. Seorang ya ngono-ngono kuwi, tidak kaya sahabat-sahabat akabir sahabat, besar-besar sahabat. Akhirnya salah seorang dari para sahabat ini kepingin seberat yang fulani kulo pengen semerap, kulo pengen merdayo, kulo pengen mertamu nang gone dalem jenengan. Singkat ceritanya kan soalnya Kanjeng Nabi ini kalau dawuh sakjeke jenengan rawuh mesti dawuh ngoten kulo selama 3 hari apa sih amal sampean sehingga Rasulullah sampai dawuh mengatakan singkat cerita pertama sahabat itu nderek tengene dalem sahabat itu derek malam pertama diamati amali biasa-biasa saja maca Quran ya ayat 2 dan biasa mboten kata sampai 3 hari sahabat itu kok bingung sing kepengin Kanjeng Nabi itu dawuh kaya ngoten akhirnya dengan 3 hari ini kula tingali mboten enten amal sing istimewa dawuh iki sampeyan termasuk ahli surga itu kaya-kaya muskil kaya gak masuk akal jare akhirnya amal apa sih sampai dengan begitu hebatnya sehingga Kanjeng Nabi sampai dawuh medan ya. Akhir dawuh sangat tak kandani cara Jawa nilai medan wis gak basa-basaan kesuwen basa gak realis kula sandani nggih kesuwen sedene isuk mari cerita tak kandani anane Kanjeng Nabi dawuh kaya ngono iku esuk iki cara esuk saayane punya amalan yang sangat mudah, yang sangat ringan, tapi berat untuk dilakukan. Tilem tiap malam, niku amalan kula niku kelihatan sepele, tapi sangat berat untuk dilakukan, yaitu memaafkan semua kesalahan orang yang telah berbuat tidak baik kepada saya. Memaafkan, meskipun saya tidak diminta maaf. Tapi saya tetap memaafkan semua kesalahan yang orang perbuat kepada saya baik disengaja ataupun tidak sengaja. Lu ngeten ternyata tuh. Kira-kira hal ini repot apa mboten buruk? Ini kalau tunggu ibu-ibu sing rada repot ngeten iki. Nah kira-kira teng mriki nek ngoten ta? Iya. Akhirnya ya boten tebih maksudnya boten tebih ya boten mau. Ternyata amalan sahabat itu tadi yang digambarkan oleh Rasulullah menjadi ahli surga itu satu, simpel tapi begitu berat. Memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini monggo ayo ditiru. Halal bihalal itu ngingetan iki maksudnya. Sing duwe salah,
ya sepuro. Tapi sing api niku meskipun gak dijalani sepuro, wis nyepuro dhewe iki lanten. Iku semulia. Kenapa? Al-Quran sendiri ada 2 ayat yang menyinggung supaya kita itu memaafkan kesalahan orang lain meskipun tidak diminta maaf. Al-Quran itu menyinggung perbuatan yang mulia, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Wal afina 'anil nas. Taman ya pun apa kira-kira lama tentang. Maksudnya nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau bahas salah jalan itu oke. Gua nek ono ceramah aku mulai menjadi komen. Wah, ceramah gak masuk blas. Alhamdulillah, saya merasa di pulau tak sepuro. Sepenting aku mau di amplop. Enak gak enak, sepenting ono amplop. Sak isine, nek amplop kok boten. Nggih, bon. Saiki bahas ngeten. Karena kita itu ingin merajut kebersamaan dalam keberkahan. Paling tidak Kanjeng Nabi itu tahu ada 2 nikmat. Yang mana 2 nikmat ini begitu agung setelah nikmat iman dan Islam. Kebanyakan manusia itu melupakan, melalaikan dan meremehkan 2 nikmat ini. 2 nikmat ini adalah nikmat yang berupa kesehatan dan kesempatan. Oke, cek bahas kesempatan itu. Mumpung dhewek niki urip serawungan teng tenggene warga mriki niki monggo. Ayo kita kompak. Meskipun tidak menutup kemungkinan kembali lagi kodrat manusia itu ada memang kadang-kadang perbedaan itu ada. Tapi paling tidak selama kita ada kesempatan ini kita buktikan pada diri kita, keluarga kita, warga kita. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk berkarya, beramal dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Kesempatan hidup kita di dunia tidak lama. Dan dengan karya kita yang kita hasilkan, paling tidak nanti akan dikenang oleh anak cucu kita, orang-orang setelah kita. Oh, jangan RT-nya Pak Mardiato, alhamdulillah kamu ini kompak. Nyeluk penceramah lokal, tapi ya gak masuk kelas ceramah ini, kira-kira. Atau dikenang. Selama kita masih hidup ada kesempatan, ayo kita gunakan untuk berkarya, kembali untuk berkarya dan beramal. Karena dengan karya inilah yang akan bisa dikenang hasil dari karya ini oleh anak-anak setelah kita, orang-orang. Ya, kulo pengen cerita sekedar. Mungkin ini keluar dari temanya dengan kebersamaan, dengan bahwasanya dengan karya, bahwasanya dengan itu semua ternyata membentuk atau membuat sebuah keberkahan yang luar biasa. Niki ngeten, niki sejarah nyata, ya. Kisah nyata. Beberapa tahun yang lalu itu wonten santri alumni Tebuireng, ya. Niki nyata. Waktu itu setelah dari Tebuireng beliau itu merantau ke tanah Papua. Saya lupa Papua daerah mana, yang jelas Papua. Dan di sana dengan ilmunya yang didapatkan dari pesantren ini, akhirnya beliau ini berusaha mempunyai usaha potong ayam. Setelah setahun 2 tahun usahanya maju, akhirnya beliau ini berpikiran bahwasanya di kampung ini banyak orang-orang muslimnya, banyak orang-orang Islamnya yang anak-anaknya itu kurang bisa ngaji. Akhirnya beliau mendirikan tempat TPG. Jika tahu nih ceritanya. Lama-lama lambat laun TPG-nya berkembang besar, sehingga beliau ini memutuskan untuk mendirikan sebuah tempat TPG, atau lebih jelasnya itu tempat untuk ngaji anak-anak di Papua sana. Akhirnya setelah berkembang besar, banyak yang ngaji di situ, bermukim di situ. Akhirnya beliau memutuskan untuk mendirikan tempat musola atau masjid, ya, membebaskan lahan sekitar dibeli. Tempat ini berkembang dengan pesat. Orang-orang suku daerah sekitar itu mulai resah dengan keadaan tersebut, karena banyak yang datang bermukim di situ. Orang sekitar itu resah. Akhirnya suku-suku sekitar Papua itu waktu itu kepingin menghancurkan tempat itu. Kepingin, pokoknya semua dia berabrik.
Semua tempat PPI, tempat ibadah habis dibakar, dirusak. Kalau sampai jam sekawan, sikatnya rusak. Ternyata ketika suku-suku ini mau merusak rumah rusak tersebut, ternyata di situ ada fotonya Gus Dur. Ini cerita nyata ini, Pak. Bukan saya buat-buat. Di situ ada fotonya Gus Dur, Yai Hasim dan Yai Wahab Bawasam. 3 tokoh ulama. Nah, orang-orang tadi, mohon maaf, yang Papua tadi orang non-muslim sebenarnya. Begitu melihat fotonya Gus Dur, itu langsung bilang, oh ini bapak kita, ini bapak kita. Loh, jelas lucu nih. Begitu melihat fotonya Gus Dur terpampang di rumah Ustaz itu tadi, nggak jadi meneruskan untuk membakar rumah Ustaz tersebut. Karena orang-orang Papua, suku-suku Papua mengakui bahwasanya Gus Dur waktu hidupnya beliau memang menanamkan sifat kebersamaan. Dan ini betul, sifat kebersamaan apabila kita rajin akan membuat sebuah keberkahan. Ternyata suku-suku itu tadi begitu melihat Gus Dur fotonya saja, nah ini wonge, nggak betul kan? Fotonya tok nih loh Pak. Bangun lagi, tempat ibadah dibangun lagi, tempat PPI dibangun lagi. Gara-gara itu tadi suku-suku usik, istilahnya nenek ngomong ini terus aja benek kalah, cendolnya cara pangan tentu bilang mau tentang istilahnya itu cemburu sosial. Bahwasannya karyanya Gus Dur itu diakui baik orang Jawa, non Jawa, dunia dan semuanya itu mengakui, Muslim non Muslim mengakui. Ini bukti kita masih hidup, paling tidak ada suatu karya yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita nanti. Ada sebuah karya, ada sebuah pesan, ada nasihat yang kita tanamkan, supaya dengan itu nanti orang-orang setelah kita akan mengenang kita selama-lamanya. Ini berkat doa daripada Pak RT 3, kami daripada Pak RT. Apapun kepunyaan kita, yang punya pemikiran silahkan kita berikan pemikiran kita. Yang punya harta silakan kita tidak sisihkan harta kita. Yang punya apapun, yang punya jabatan kita buat kebijakan yang bagaimana supaya warga ini supaya enak. Paham dan ini? Potong dan ngantuk dan gitu. Pak, kok sama? Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, niki kesempatan. Saatnya kesehatan ternyata suatu hal nikmat yang mana manusia itu banyak melupakannya. Baru-baru ini dunia